Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan membahas tentang ayat-ayat mengelola waktu. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Najia Fauzia sebagai pemateri pertama, Nurul Alifah sebagai pemateri kedua, dan Puput Nur Sapitri sebagai pemateri ketiga. Pengertian manajemen waktu. Banyak definisi yang diberikan oleh beberapa penulis terhadap istilah manajemen. Salah satunya yang dikemukakan oleh Arteri yang menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Quraisy Shihab menjelaskan bahwasannya di dalam Al-Quran, kata waktu ditemukan 3 kali. Kata tersebut digunakan dalam konteks pembicaraan tentang masa akhir hidup di dunia. Dengan demikian, yang dimaksud dengan manajemen waktu yaitu suatu proses perencanaan atau pengorganisasian waktu agar tercipta kegiatan-kegiatan efektif dan efisien, sehingga tidak menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karakteristik yang dimiliki waktu. Yang pertama, cepat habis, yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Yunus ayat 45, yang artinya, dan ingatlah akan hari yang waktu itu Allah mengumpulkan mereka merasa dari hari itu seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di dunia, melainkan sesaat saja di siang hari, yang waktu itu mereka saling berkenalan. Waktu itu berjalan laksana awan dan lari bagaikan angin, baik waktu senang, sukaria maupun saat susah atau duka. Apabila yang sedang dihayati itu hari-hari gembira, maka waktu itu telah terasa lebih cepat. Sedangkan jika yang dihayati itu waktu prihatin, maka akan terasa sangat lambat. Yang kedua, waktu yang telah habis tak akan kembali dan tak mungkin dapat diganti. Inilah ciri khas waktu dari berbagai karakteristik khususnya waktu. Setiap hari yang berlalu, setiap jam yang habis, dan setiap kejapan mata yang telah lewat tidak mungkin dapat dikembalikan lagi dan tidak mungkin dapat digantikan. Yang ketiga, modal terbaik bagi manusia, yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 24. Demikian mereka berkata, kehidupan ini tidak lain saat kita berada di dunia. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kecuali perjalanan waktu yang dilalui oleh alam. Dari ketiga karakteristik waktu di atas, sudah dapat dilihat betapa pentingnya waktu bagi manusia. Kita sebagai manusia, khususnya umat muslim, wajib mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, beribadah, hingga tidak serentang waktu pun terlewati, baik siang atau malam, kecuali terdapat kegiatan yang baik. Syarat dan perencanaan menyikapi waktu. Kiat-kiat yang benar untuk menyikapi waktu menurut Islam ialah pandangan yang mencakup masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Oleh karena itu, manusia wajib melihat, mengisi, dan mempersiapkan ketiga hal tersebut. Yang pertama, wajib melihat ke masa lalu. Melihat ke masa lalu yang dimaksud yaitu untuk mengambil pelajaran dengan segala peristiwa yang terjadi pada masa tersebut. Yang kedua, melihat masa depan. Melihat ke masa depan memang hal wajib, sebab manusia itu sesuai dengan fitrahnya, yaitu senantiasa terikat ke masa depan. Yang ketiga, memperhatikan masa kini. Seorang mukmin berkewajiban melihat ke masa lalu untuk mengambil pelajaran, mengambil manfaat, dan mawas diri. Di samping itu juga perlu melihat masa depan untuk mempersiapkan perbekalan. Maka ada kewajiban untuk memperhatikan masa kini, yaitu masa di mana secara nyata kita sedang berjalan dan menghayatinya, agar kita dapat menggunakannya sebelum tersia-siakan. Manajemen waktu yang baik hanya bisa terlaksana apabila memenuhi beberapa syarat yang sangat berpengaruh untuk menentukan kualitas manajemen waktu.
Syarat-syarat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, disiplin dan pembiasaan sejak dini. Yang kedua, memiliki kecerdasan dan kejeniusan. Yang ketiga, memiliki kondisi fisik dan mental yang positif. Yang keempat, memiliki keterampilan pengetahuan yang sangat luas. Dalam manajemen waktu, perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting karena segala sesuatu atau segala tujuan ataupun aktivitas tanpa perencanaan yang baik maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Di dalam membuat perencanaan ada 6 yang harus diperhatikan. Yang pertama, niat yang kuat. Niat juga bisa diartikan sebagai motivasi yang kuat. Tanpa adanya niat, mungkin kita tidak akan pernah menghasilkan dalam beramal. Tahun, bulan, ataupun hari tidak akan menjadi tahun, bulan, atau hari yang berprestasi jika kita tidak ingin mengisinya dengan amal-amal yang baik. Dan niat orang muslim dalam beribadah setiap waktu yaitu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita telah melakukannya, maka semuanya akan bisa bernilai ibadah. Yang kedua itu adalah tujuan yang jelas. Jika kita tidak mempunyai tujuan yang jelas, maka tidak akan fokus dalam melangkah. Semakin tujuan itu tidak jelas dan semakin waktu pencapaiannya tidak jelas, maka peluang kegagalannya juga akan semakin besar. Oleh karena itu, kita wajib dituntut untuk mempunyai tujuan yang jelas di dalam kehidupan. Tujuan kita dalam beribadah dalam setiap waktu yaitu berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, rencana itu harus realistis, terukur, dan adil. Di dalam membuat rencana, kita tidak boleh membuat rencana yang sulit dicapai oleh diri kita sendiri. Rencana itu harus seimbang dan adil, karena banyak sekali hak-hak yang harus dipenuhi oleh kita, seperti hak Allah, hak keluarga, hak diri sendiri, hak akal, hak tetangga, dan masih banyak hak-hak yang menuntut kita harus memenuhinya. Oleh karena itu, ketika kita membuat rencana atau program, jangan membuat program yang sulit untuk dicapai oleh kita. Yang selanjutnya yaitu buat rencana cadangan. Kita pun harus selalu siap dengan segala kemungkinan yang tak terduga. Kita merencanakan, tapi Allah lah yang menentukan. Karena itu, buatlah rencana B, rencana C sebagai rencana cadangan. Jika rencana utama kita mengalami kegagalan, insya Allah kita tidak akan kehilangan waktu untuk panik. Oleh karena itu, pentingnya membuat rencana cadangan. Selanjutnya yaitu disiplin dalam berencana. Sehebat apapun program dan rencana, tidak akan berarti sama sekali jika tidak ada disiplin dalam melaksanakannya. Karena itu, jangan tergiur oleh kegiatan, kesenangan, ataupun apa saja yang membuat rencana-rencana kita gagal. Selain itu, yang tak kalah penting adalah lawanlah rasa malas. Tidak ada amal yang terlaksana jika kita malas. Malas adalah kendaraan setan. Tidak akan mendatangkan keberhasilan apapun, malah malas itu akan mendatangkan kerugian dan kesengsaraan untuk kita sendiri. Ada suatu prinsip yang harus kita pegang, yaitu tiada prestasi tanpa disiplin. Siapa lagi yang dapat memaksa kita untuk sukses selain diri kita sendiri? Yang keenam yaitu sempurnakan setiap kali beramal. Penyempurnaan adalah tahap akhir yang akan menentukan berkualitas atau tidaknya amal ibadah yang kita lakukan. Kita akan mendapatkan yang terbaik jika kita melakukan yang terbaik pula. Dengan merencanakan apa yang kita lakukan hari ini, maka akan berjalannya di hari-hari dengan baik, sehingga waktu yang terlewati akan bermanfaat sebagai amal ibadah. Selanjutnya yaitu manajemen waktu berdasarkan pola keislaman. Dalam 23 tahun, Nabi Muhammad SAW memiliki rahasia manajemen waktu. Beliau telah membuat perubahan sangat besar di Jazirah Arab. Hal ini terjadi
lantaran bagusnya manajemen waktu beliau dengan ajaran yang beliau bawa untuk umat manusia melalui ibadah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang pertama itu adalah sholat fardu sebagai sarana untuk membentuk watak dan tonggak hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat fardu sebagai cara membentuk pola kedisiplinan dan membentuk watak dan ritme hidup. Pemilahan waktu dalam sehari bagi umat Islam sangatlah jelas, dan melalui manajemen waktu, sholat fardu ini dapat menjadikan kita disiplin dan tepat waktu, sehingga segala aktivitas kita dapat terprogram dengan baik. Selanjutnya yang kedua yaitu berpola pikir investasi. Nah, berpola pikir investasi maksudnya adalah untuk mempersiapkan segala hal untuk masa depan sehingga dapat memetik hasilnya di kemudian hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mendabur benih kebaikan, tidak serta-merta memanen keesokan paginya, namun tetap menjalani proses lama dengan kerja keras menumbuhkan benih tersebut. Yang ketiga, pengetahuan kaidah yang rinci tentang optimalisasi waktu. Setiap muslim hendaknya memahami dan mengetahui kaidah-kaidah yang rinci tentang cara mengoptimalkan waktunya. Hal ini bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan dirinya dan orang lain. Tokoh-tokoh seperti Imam Ibnu Jauzi, Imam Nawawi, Imam Suyuti adalah orang-orang yang menjadi teladan bagi orang-orang yang bisa mengoptimalisasikan waktunya semasa hidupnya. Yang keempat, memiliki manajemen hidup yang baik. Setiap muslim haruslah pandai mengatur segala urusan hidupnya dengan baik, menghindari kebiasaan yang tak jelas, matang dalam pertimbangan, dan mempunyai perencanaan sebelum melakukan pekerjaan. Ia harus berpikir, membuat program, mempersiapkan, mengatur, dan melaksanakannya. Yang kelima yaitu memiliki wuduhul fikrah. Apa sih wuduhul fikrah itu? Jadi maksudnya seseorang muslim haruslah memiliki kekuasaan atau fleksibilitas dalam berpikir, seperti mampu berpikir benar sebelum bertindak, berpengetahuan luas, mampu memahami substansi pemikiran dan paham. Hal ini penting sebagai dasar pengembangan berpikir ilmiah. Yang kedelapan itu adalah tidak istijal dalam mengerjakan sesuatu. Cepat bukan berarti tergesa, dan perlahan bukan berarti lambat. Tergesa-gesa dalam bahasa Arab adalah istijal. Nah, lantas yang keseluruhannya memiliki makna yang sama, dan lawan kata dari istijal adalah tasabut, yang artinya adalah pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Sesungguhnya dalil syariat telah menganjurkan kita untuk bersegera menunaikan amal salih dan bergegas dalam melaksanakan berbagai kewajiban, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yang artinya itu bersegeralah menuju ampunan dari Rob kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Nah, mengerjakan sesuatu dengan tidak tergesa-gesa dan berdasarkan pada ketenangan jiwa yang stabil merupakan landasan yang penting dalam mewujudkan hidup yang lebih baik. Sementara orang-orang yang merupakan landasan yang mustajil atau istijal menginginkan agar dalam waktu singkat ia mampu melakukan hal-hal yang terpuji sekaligus meninggalkan hal-hal yang tidak terpuji. Hal ini jelas tidak sesuai dengan sunnah kauniyah, yaitu hukum alam dan kebiasaan. Yang kedua, terakhir yaitu spesialisasi dari pembagian pekerjaan. Nah, setiap muslim haruslah memiliki keahlian tertentu. Ia boleh memiliki pengetahuan luas, tetapi ia juga perlu memfokuskan pada keahlian tertentu, karena keahlian tersebut bisa menjadi identitas bagi dirinya sendiri, dan keahlian yang baik maka akan memberi manfaat kepada orang lain. Demikian landasan-landasan dalam manajemen waktu yang harus terpenuhi agar terciptanya manajemen yang baik. Selanjutnya kitalah yang akan menentukan apakah tujuan kita itu menciptakan waktu yang efektif dan efisien, berhasil atau tidak.
Pentingnya manajemen waktu dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan Dia yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur." Quran Surat Al-Furqan ayat 62. Dalam ajaran Islam, ciri-ciri muslim adalah seseorang yang menghargai waktu. Seorang muslim yang baik tidak perlu untuk disuruh mengatur waktunya. Ia akan mengatur waktunya tanpa suruhan orang lain. Menurut Yusuf Qaradawi, mengapa begitu pentingnya umat Islam untuk mempelajari manajemen waktu adalah yang pertama, ajaran Islam begitu besar perhatiannya terhadap waktu, baik yang diamanatkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua, dalam sejarah, orang-orang Muslim generasi pertama terungkap bahwa mereka sangat memperhatikan waktu dibandingkan generasi berikutnya, sehingga mereka mampu menghasilkan sejumlah ilmu yang bermanfaat dan sebuah peradaban yang mengakar kokoh dengan panji yang menjulang tinggi. Yang ketiga, kondisi real kaum muslimin belakangan ini justru berbalikan dengan generasi pertama dahulu, yakni cenderung lebih senang membuang-buang waktu, sehingga kita tidak mampu membuat banyak dalam mensejahterakan dunia sebagaimana mestinya, dan tidak pula berbuat untuk akhirat sebagaimana harusnya. Dan yang terjadi adalah sebaliknya, kita meracuni kehidupan dunia dan akhirat sehingga tidak memperoleh kebaikan dari keduanya. Muhammad Ahmad Abdul Jawab dalam sebuah bukunya memaparkan kaidah-kaidah aplikatif yang dapat menghantarkan kita kepada kesuksesan mengelola waktu secara bertahap, selangkah demi selangkah hingga pada tingkat mahir dan efektif dalam mengelola waktu dalam 14 langkah. Langkah-langkah tersebut itu yang pertama, menganalisa waktu kita terhadap manajemen waktu, dan kenalilah sejauh mana kemampuan kita dalam mengelola waktu. Yang kedua, sadarilah nilai dan urgensi waktu, serta sejauh mana kebutuhan kita kepada manajemen waktu. Yang ketiga, susunlah skala prioritas dan jangan lupa pada kewajiban waktu. Yang keempat, kenalilah hal-hal kita butuhkan dalam mengelola waktu untuk secara efektif. Yang kelima, kenalilah hal-hal yang mengganggu manajemen waktu, lalu hindarilah. Yang keenam, perhatikanlah tokoh-tokoh yang berhasil mengelola waktu. Yang ketujuh, atasilah hal-hal yang dapat menyia-nyiakan waktu. Yang kedelapan, luruskanlah persepsi kita yang keliru mengenai efisiensi waktu. Yang kesembilan, pelajarilah cara mengadakan pertemuan singkat yang membawa hasil optimal. Yang kesepuluh, pelajarilah cara mengedelegasikan secara efektif. Yang kesebelas, pelajarilah cara mengoptimalkan waktu santai dan tenggang. Yang kedua-belas, kajilah contoh-contoh aplikatif tentang manajemen dan optimalkan waktu. Yang ke-13, didiklah anak-anak dan orang-orang di sekitar kita untuk menghargai waktu. Yang ke-14, latihlah orang lain dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan waktu. Itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, pada surat Al-Asyr ayat 1-3, yang artinya sebagai berikut. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat-nasihat supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran. Ayat yang disebutkan menjelaskan bahwa manusia itu memang benar-benar berada dalam kerugian apabila tidak memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara optimal untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Setiap muslim yang memahami ayat tersebut tentu saja akan berupaya secara optimal dalam mengamalkannya. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim sudah seharusnya menghargai waktu yang telah diberikan oleh Allah dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Jangan sampai kita menyesal di akhir hidup karena kita itu menyia-nyiakan waktu yang kita punya selama hidup di dunia. Yang kedua, Quran Surat Al-Hajj ayat 47 yang menjelaskan bahwa satu hari di akhirat sama dengan 1000 hari di bumi.
Yang ketiga, dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114 yang menjelaskan bahwa pada intinya manusia itu tinggal di bumi hanya sebentar. Dengan adanya kedua surat tersebut yang menjelaskan perumpamaan waktu di akhirat dengan waktu di bumi, maka sebagai umat muslim tentunya kita dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pada surat Al-Lail ayat 1 dan 2 yang artinya demi malam apabila menutupi cahaya siang dan siang apabila terang menderang. Yang kelima, surat Al-Fajr ayat 1 sampai 3 yang artinya demi waktu fajar dan malam yang 10. Yang keenam, surat Al-Takbir ayat 81 yang artinya dan demi waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Ayat-ayat yang tadi menunjukkan bahwa betapa pentingnya waktu dalam kehidupan manusia ini, karena Allah tidak bersumpah terhadap sesuatu di dalam Al-Quran kecuali untuk menunjukkan kelebihan yang dimilikinya. Hadis Nabi Muhammad SAW yang pertama, jangan tertipu dengan waktu luang. Nabi Muhammad bersabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan hadis Nabi Muhammad SAW yang pertama, jangan tertipu dengan waktu luang. Nabi Muhammad bersabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Ibnu Majah. Abdul Fattah bin Muhammad dalam Qiyamatuz Zaman, andai ulama menjelaskan kata tertipu dalam hadis ini bermakna merugi. Banyak manusia yang merugi karena nikmatnya sehat dan waktu luang. Ada orang yang sehat fisiknya namun ia seakan tidak punya waktu untuk persiapan akhirat karena terlalu sibuk dengan kehidupan dunia. Ada pula orang yang punya cukup waktu untuk mempersiapkan akhirat namun fisiknya sedang tidak sehat. Padahal apabila memiliki keduanya, manusia dapat memanfaatkan waktunya untuk beribadah dan beramal soleh. Oleh karena itu, apabila diberikan nikmat sehat dan waktu luang, perbanyaklah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab masa sehat akan disusul sakit dan waktu luang akan disusul dengan kesibukan. Jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki yang menasihatinya, Iktanim khamsan qoblal khamsin, sababaka qoblal haramika, wasihatika qoblal sakolika, waginaka qoblal fakrika, wafaroguka qoblal suhlika, wahayatika qoblal mautika. Yang artinya, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum masa sakit. Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat yang terbesar, sebab saat kita sakit akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya. Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan. 5 perkara pertama ini harus dimanfaatkan, sebab Allah Subhanahu wa taala akan menanyakannya di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabb-nya, hingga dia ditanya tentang 5 perkara, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, dan untuk apa ia belanjakan, serta apa yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, usia umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Rasulullah SAW wafat dalam usia 63 tahun. Begitu pula dengan umatnya, beliau bersabda, ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalahum man yajuzu dzalika. Yang artinya, usia umatku
antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali dari mereka yang melewatinya. Hadis Ibnu Majah dan Tirmizi. Hanya sedikit saja orang yang melewati batas usia ini, sekalipun diberi umur lebih panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit demi sedikit mengambil nikmatnya dari manusia. Jika sudah seperti itu, tubuh akan mudah terserang penyakit. Kekuatan fisik semakin berkurang, penglihatan mulai buram, kulit mengendur, rambut memutih, dan ingatan tak lagi tajam. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu, sebab semua yang telah berlaku tak dapat kembali.